Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Hukum Laut Internasional dengan tema Ikan Endemik Bangka. Saya Juventia Gusidora. Saya Anjur Karolin. Saya Ingrid Nabila. Saya Freddy Asander. Di sini kami akan menampilkan dokumenter tentang ikan endemik Bangka. Selamat menyaksikan. Jadi endemik ya itu sesuatu yang hanya terdapat di satu tempat, tidak terdapat di daerah lain. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ini harus dilindungi? Dikarenakan dia endemik, dia hanya berada di Pulau Bangka, di dunia ini hanya berada di Pulau Bangka. Berarti garis besarnya itu adalah identitas yang jelas bagi Pulau Bangka. Dia merupakan identitas. Kalau kita sudah berbicara soal identitas, itu merupakan kebanggaan loh. Bener gak? Kamu mempunyai identitas, kamu harus bangga pada identitas itu. Kamu harus mengakui identitas itu, karena itulah identitas kamu. Apabila identitas itu hilang, maka rugilah. Ikan endemik merupakan kekayaan dan ciri khas yang dimiliki oleh suatu daerah, begitupun dengan Bangka Belitung. Nah, apa saja sih ikan endemik yang ada di Bangka Belitung? Pulau Bangka untuk sampai saat ini kita memiliki 7 jenis ikan endemik. 7 jenis ikan endemik di mana 3 jenisnya jenis beta. Beta itu kalau bahasa kerennya anak-anak sekarang ikan cupang alam. Ikan cupang alam. Kalau bahasa kampungnya, kalau ikan orang Bangka namanya ikan tempala. Jadi ada 3 jenis ikan tempala, ikan beta atau ikan cupang alam. Nah, ada 1 jenis ikan lili alam. Ada 1 jenis siprinid ya, atau biasanya kalau masyarakat lokal sebutnya itu ikan seluang alam, dan ada 2 jenis gurami mini gurami yang ada di sini di Pulau Bangka. Nah, dari ketujuh jenis ikan endemik tadi, semuanya statusnya menurut IUCN Red List Council Internasional itu statusnya diambang kepunahan sampai kritis di alam. Nah, kalau kita bicara ikan endemik Pulau Bangka yang kritis di alam, itu kita mempunyai 2 jenis ikan endemik Pulau Bangka yang hanya berada di Pulau Bangka. Di dunia ini hanya terdapat di Pulau Bangka, tidak terdapat di daerah lainnya. Itu kita punya 2 jenis yang statusnya critically endangered atau kritis di alam. Yang pertama itu jenis tempala merah tadi. Nah, itu sampai saat ini hasil pendataan kami dari 2019 sampai sekarang itu hanya bisa ditemukan di daerah Bangka Selatan. Dan
habitatnya itu makin hari makin menyempit. Nah itu statusnya menurut IUCN Concern Internasional itu critically endangered atau kritis di alam. Nah yang kedua itu tempalak dudu atau beta chloroparing. Nah, Apakah banyak ikan-ikan endemik Bangka yang masih diperjualbelikan? jadi kalau untuk ikan-ikan endemik Pulau Bangka kita kebanyakan itu tidak dijual ini ya, tidak dijual pada pasar terbuka. Tetapi dia menjadi buruan para peneliti asing. Itu menjadi buruan para peneliti asing kan. Pada tahun 2023 kemarin, Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung berhasil ya, bisa kita kategorikan berhasil menggagalkan pencurian besar-besaran ikan endemik Pulau Bangka oleh pelakunya itu peneliti Cina dan Jepang. Itu berhasil kita gagalkan. Itu peneliti Jepangnya namanya Hirokishi ya, Kishi ya, Kishi, dan peneliti Cinanya itu Wen Tianxi. Jadi dia datang ke Pulau Bangka menggunakan paspor turis, bukan paspor ini. Bahkan lebih parahnya lagi, Wen Tianxi dia memalsukan dokumen penelitian dari BRIN. Jadi dia mengelabui masyarakat awam, ya masyarakat lokal untuk menemani dia mencari keberadaan ikan itu dan mengambil sebanyak-banyaknya di alam. Dan itu alhamdulillah kita cegah, bahkan hasilnya kemarin Wen Tianxi berhasil diringkus, dipanggil menghadap ke BRIN atas masalah ini ya, penggelapan dokumen penelitian, dan kabarnya alhamdulillah dia dideportasi dan tidak diizinkan lagi untuk meneliti ikan-ikan yang ada di Indonesia. Ya, hukumnya jelas. Peneliti asing kalau mau meneliti di Indonesia itu harus jelas. Pertama izin penelitiannya harus jelas. Kalau dia menggunakan paspor turis, datang ke Indonesia menggunakan paspor turis, meneliti apalagi ke habitat, mengambil sampel habitat dan dibawa ke negaranya, itu sama saja ya. Kalau untuk ikan itu sama saja undang-undang pencurian. Jadi kalau untuk di perikanan itu sama undang-undangnya ke undang-undang pencurian perikanan yang ada di KKP. Itu undang-undang. Itu yang saya ketahui, karena waktu kemarin kan penggagalan itu saya juga langsung hubungi pihak KKP provinsi, langsung dihubungi oleh koordinator tindak pidana perikanannya. Kita juga kolaborasi juga dengan BRIN nasional kemarin mengenai hal ini. Apa sih hal yang paling utama dalam menjaga kelestarian ikan endemik di Bangka Belitung? Dari jenis-jenis endemik itu, tetapi bukan ikannya, tetapi bisa jadi kawasannya. Nah, jadi inti dari konservasi keanekaragaman ichthyofauna yang dilakukan teman-teman di Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung ini, intinya bukan hanya sekedar ikannya, tetapi yang lebih utama adalah kawasannya. Dimana kawasan kita bisa tahu sekarang ya sering terjadi alih fungsi, banyak terjadi alih fungsi. Mulai dari pertambangan yang masih selama ini, tambah lagi yang lebih memperparah keadaan perkebunan kelapa sawit berskala besar ya. Jadi habitat dari ikan-ikan endemik kita yang ada itu berubah, beralih fungsi, dan itu sangat-sangat mengancam kepunahan. Begitu. Ikan cupang alam atau endemik asli Bangka Belitung kini sudah mulai sukar dijumpai. Ikan ini biasa dikenal masyarakat Bangka Belitung dengan sebutan ikan tempalak. Informasi yang kita himpun di lapangan, penyebab utama dari terancam punahnya ikan endemik kita ini adalah karena habitat yang rusak.
Hal-hal yang dilakukan untuk melestarikan ikan endemik. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan antara lain seperti yang pertama, pengawetan habitat. Upaya konservasi habitat alami ikan endemik sangat penting. Hal ini meliputi perlindungan terhadap ekosistem air tawar atau laut, yang dimana ikan tersebut hidup, termasuk menjaga kebersihan air, vegetasi, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pengendalian perburuan dan penangkapan berlebihan. Mengatur dan mengawasi kegiatan perburuan dan penangkapan ikan endemik untuk mencegah penangkapan berlebihan yang dapat mengancam populasi ikan tersebut. Yang ketiga, pemulihan populasi. Dalam kasus di mana populasi ikan endemik terancam punah, program pemulihan populasi seperti pembiakan buatan atau reintroduksi dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi ikan. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Hal ini merupakan mendidik masyarakat tentang pentingnya melestarikan ikan endemik dan ekosistemnya, serta mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan konservasi seperti penanaman vegetasi di sekitar habitat ikan. Yang kelima, penelitian dan monitoring, yaitu melakukan penelitian terus-menerus untuk memahami lebih lanjut tentang ikan endemik, termasuk perilaku, kebutuhan habitat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi populasi mereka. Monitoring secara rutin juga penting untuk mengukur keberhasilan upaya konservasi. Yang terakhir ada kerjasama internasional. Kerjasama lintas negara di dalam melindungi ikan endemik yang memiliki habitat lintas negara sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan dan terkoordinasi, diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hidup ikan endemik dan memastikan keberadaan mereka untuk generasi yang akan datang.